Halo, anak-anakku kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa kembali dengan Bapak Bambang Herlambang dari SDN 8 Cisireh, Kauripan, Pajajaran, Purwakarta. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran kelima. Tujuan pembelajaran: 1. Mengetahui sistem penanggalan kalender Masehi dan Hijriah. 2. Membuat kalender Masehi atau Hijriah. Kalender Masehi dan kalender Hijriah. Perputaran bumi mengelilingi matahari atau revolusi bumi dan perputaran bulan mengelilingi bumi atau revolusi bulan digunakan untuk menentukan tahun Masehi dan tahun Hijriah. Sistem penanggalan Masehi ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi. Sistem penanggalan Hijriah ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan. 1. Tahun Masehi. Tahun Masehi disebut juga tahun Syamsiah atau tahun matahari. Tahun Masehi ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi atau waktu yang diperlukan bumi untuk sekali mengelilingi matahari. Kala revolusi bumi adalah 365 1/4 hari. 1 tahun Masehi dibagi menjadi 12 bulan dengan pembagian jumlah hari sebagai berikut. Tahun Masehi pertama kali ditetapkan oleh Julius Caesar dari Romawi pada tahun 47. Julius Caesar menetapkan jumlah hari dalam 1 tahun 365 hari. Berdasarkan kala revolusi bumi, 1 tahun sama dengan 365 1/4 hari. Sisa 1/4 hari dari setiap tahun dikumpulkan sehingga setelah 4 tahun akan terkumpul menjadi 1 hari. Jadi setiap 4 tahun sekali, jumlah hari dalam 1 tahun adalah 366 hari dan disebut tahun kabisat. 2. Tahun Hijriah. Tahun Hijriah disebut juga tahun Komariah atau tahun bulan. Tahun Hijriah ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan atau waktu yang diperlukan bulan untuk mengelilingi bumi. Kala revolusi bulan adalah 29,5 hari, sehingga jumlah hari dalam 1 tahun adalah 354 hari. 1 tahun Hijriah dibagi menjadi 12 bulan dengan pembagian jumlah hari sebagai berikut. Kalender Hijriah juga mengenal tahun kabisat. Jumlah hari dalam tahun kabisat Hijriah adalah 355 hari. Pada tahun kabisat Hijriah, jumlah hari dalam bulan Zulhijjah adalah 30 hari. Berdasarkan hal tersebut, hari-hari besar Islam setiap tahun bergeser lebih awal 11 hari pada tahun Hijriah biasa dan bergeser 12 hari pada tahun kabisat. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Waktu terus berputar dan berulang. Setiap pagi, kita akan selalu melihat matahari yang terbangun dari tidurnya. Setiap minggu, kita akan selalu bertemu dengan sebuah hari yang dianggap banyak orang sebagai hari yang menyebalkan, yaitu hari Senin. Tak bisa dipungkiri memang, kita hidup pada sebuah siklus yang berulang secara terus-menerus, yang mana kita sendiri pun tak tahu siklus tersebut akan berakhir di titik mana. Lalu bagaimanakah awal mula manusia dapat mengetahui bahwa mereka hidup dalam sebuah siklus? Dan bagaimana mereka dapat menciptakan sebuah sistem penanggalan? Maka dari itu, kamu harus tahu. Puluhan ribu tahun yang lalu, tidak ada orang yang tahu bahwa hari ini adalah hari apa, bulan apa, dan tahun berapa. Setiap hari, manusia melakukan kegiatan yang sama seperti berburu dan mencari sesuatu untuk dimakan. Namun, ketika hewan buruan bermigrasi, tanaman tidak tumbuh, cuaca berganti, dan perubahan alam lainnya menyebabkan manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan makanan mereka, barulah manusia sadar bahwa terdapat suatu siklus yang berulang. Mereka mulai berpikir bahwa alam selalu berubah dan kembali pada pola yang sama. Pada saat itu, barulah konsep tahun mulai muncul di kepala mereka. Ketika peradaban mulai mengenal pertanian, mereka mulai sadar bahwa dalam 1 tahun ada waktu tertentu yang lebih baik untuk menanam dibanding waktu yang lainnya. Mulailah mereka membagi waktu tahunan menjadi musim dan bulan. Hal itu membuat orang-orang perlu membaca pergerakan benda di langit dan menentukan kapan harus menanam, memanen, memancing, dan berburu. Pada titik ini, setiap peradaban di seluruh dunia
dari mulai Mesopotamia, Arab, Maya, hingga daratan Tiongkok mengembangkan sistem penanggalannya masing-masing. Pada umumnya, terdapat 3 sistem penanggalan, yaitu solar, lunar, dan lunisolar. Yuk kita bahas satu persatu ketiga sistem penanggalan ini. Sistem solar atau matahari adalah sistem penanggalan yang berdasarkan pada siklus bumi mengitari matahari. Awalnya, sistem matahari dipakai hanya untuk siklus jangka pendek, yaitu siklus harian. Ketika matahari terbit dan tenggelam disebut sebagai siang, sedangkan waktu ketiadaan matahari disebut malam. Lalu gabungan keduanya disebut dengan satu hari. Namun, ketika fenomena terbit dan tenggelamnya matahari ini digunakan untuk melakukan perhitungan siklus jangka panjang, ternyata tidaklah akurat. Jadinya, sistem solar ini lama tidak disadari oleh manusia karena pola pergerakannya tidak mudah terlihat. Sampai pada suatu ketika, manusia sadar bahwa pergerakan terbit dan tenggelamnya matahari tidak berulang pada orbit yang sama. Sistem solar membagi satu tahun langsung dengan 365 posisi matahari di langit. Kenapa 365 hari? Karena setelah angka tersebut, matahari kembali ke posisi awalnya. Sistem penanggalan yang kita gunakan setiap hari, yaitu kalender Masehi, menerapkan sistem solar atau matahari ini untuk perhitungannya. Sistem lunar atau bulan adalah sistem penanggalan yang berbasis pada revolusi bulan mengelilingi bumi. Satu siklus bulan mengelilingi bumi dihitung sebagai 1 bulan. Awal siklus ditandai dengan penampakan hilal, yaitu bulan sabit terkecil yang dapat dilihat secara visual. Kalender Hijriah memakai sistem lunar ini untuk basis perhitungannya. Apabila diperhatikan, ada saatnya bentuk bulan berbentuk bulan sempurna atau purnama. Ada saatnya bulan separuh atau bulan sabit, dan juga ada saatnya bulan tak nampak sama sekali atau bulan mati. Jadi, mulai dari fenomena penampakan bulan mati, bulan sabit, bulan purnama, hingga kembali ke bulan mati lagi, dihitung sebagai 1 bulan. Perubahan penampakan dari bulan ini adalah fenomena yang paling mudah terlihat dan konsepnya cukup sederhana, sehingga sistem ini diduga dipakai pertama kali oleh peradaban manusia. Total hari pada kalender Hijriah hanya 354 hari. Berbeda dengan kalender Masehi yang berbasis matahari, yaitu 365 hari. Oleh karena itu, hari raya Lebaran selalu maju 11 hari pada kalender Masehi setiap tahunnya. Berbeda dengan kalender matahari yang memulai hari dari jam 00, kalender bulan memulai hari ketika matahari terbenam. Sedangkan sistem lunisolar merupakan gabungan antara sistem solar dan siklus lunar. Konsepnya adalah dengan melihat tanggal berdasarkan perubahan penampakan bulan, sekaligus dikalibrasi atau disesuaikan dengan perubahan posisi matahari untuk melihat perubahan musim. Sistem ini dipakai kalender Tiongkok dan Saka sebagai basis perhitungannya. Lalu, mengapa mayoritas negara di dunia, termasuk Indonesia, lebih memilih untuk menerapkan kalender Masehi yang berbasis pada siklus matahari daripada sistem penanggalan lainnya? Tunggu jawabannya di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Cukup sekian dan sampai jumpa. Like the video, comment below, and subscribe to my channel. Sajikan kembali informasi yang sudah kamu dapatkan sebelumnya tentang kalender Masehi dan Hijriah secara visual dengan membuat kalender. Buatlah 2 kalender dengan sistem penanggalan Masehi dan Hijriah yang dilengkapi dengan penjelasan tentang tahun Masehi dan Hijriah. Persiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. 1. Kertas gambar A3. 2. Pensil warna atau spidol warna. 3. Kalender Masehi dan Hijriah sebagai acuan. Nah, yang ini adalah salah satu contoh kalender Masehi. Dan yang ini adalah salah satu contoh kalender Hijriah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini telah selesai. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi anak-anakku semua. Berjumpa kembali dengan Bapak di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.